dalam menuntut ilmu. Kalau kita berdoa itu ibarat kata seperti apa ya? Seperti kita ngisi padi di dalam karung. Ya. Yang pertama kan kita buka dulu, setelah kita buka habis itu kita tutup kembali. Nah, nanti ketika kita ketika ada doa, nah nanti ketika sudah selesai dalam proses pembelajaran, diikat talinya. Nah, diikat talinya pakai doa kembali supaya apa? Ilmu yang sudah kalian dapatkan untuk hari ini itu tidak berubah. Tidak apa? Tidak keluar, tidak bocor. Sama aja kalau kalian itu bawa padi di dalam karung, tetapi tidak kalian ikat sampai rumah, ada nggak padi? Kayak habis. Nah, itu sama halnya dengan kita dalam hal menuntut ilmu. Kenapa harus berdoa? Ya itu tadi, supaya dalam ilmu kita yang sudah kita dapat itu kita jaga. Gitu ya. Baiklah, untuk pagi hari ini ya, untuk kita semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Karena apa ya? Ini adalah salah satu yang namanya nikmat, ya, nikmat sehat. Nikmat sehat ini sangat luar biasa. Jadinya harus kita nikmati, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk diberikan kesempatan untuk apa? Untuk menghirup udara oksigen yang gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama halnya dengan pagi hari ini. Anak-anak, tolong dipersiapkan terkait dengan apa ya, alat tulisnya. Ya, ada penanya. Habis itu nanti ini juga menyiapkan tentang ada apa ya, nanti ada tugas-tugas kalian tentang, karena kenapa hari ini materi yang disampaikan itu sangat baik, judulnya yaitu tentang membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar, gitu ya, tentang surat Al-Imran ayat 17. Itu nanti adalah apa, materi ini sangat baik yang perlu kalian ketahui terkait dengan nanti saya ajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, ya, terkait dengan tajwidnya. Setelah itu menulis ayatnya itu dengan benar. Nah, nanti ada di tugasnya, ya. Sebelum melanjut ke materi, saya absen dulu ya. Ada semua atau ada yang tidak ada? Ada semua. Iya, alhamdulillah, berarti ada semua ya. Saya absen Fadilah Dian. Mana Fadilah Dian? Oh, ada. Mas Sandra Rizky, ada Aisyah Fitri, ada Kesha Usmita, ada Monika. Mana Monika? Adelia ada Risnawati, Aprilia, ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi hari ini tidak ada yang alfa, jadi semuanya hadir. Ya, kita bersyukur. Dan untuk materi hari ini apa? Coba si Ali Suhafi tadi mana ya? Ya, Ali coba materinya apa yang saya sampaikan untuk pagi hari ini tentang apa? Membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Untuk semuanya fokus ya, tidak ada yang main HP. Ya, HP disimpan, yang merasa membawa HP, nanti kalau masih membawa HP, nanti HP-nya saya setar, kalau saya dikembalikan lagi. HP-nya disimpan supaya semuanya fokus ke sini. Tidak ada yang toleh-toleh. Nanti kalau seandainya saya tanya, kalian apa? Kalian tahu. Itu ya. Langsung terkait dengan membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, saya tampilkan di sini tentang pengertian membaca Al-Quran. Siapa di sini yang tidak bisa membaca Al-Quran? Coba tangan. Ada nggak yang nggak bisa membaca Al-Quran? Insya Allah semuanya bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, tentang pengertian membaca Al-Quran, coba si Fadilah, mana Fadilah? Coba Fadilah dibaca tentang pengertian membaca Al-Quran itu apa? Membaca pengertian membaca Al-Quran
tentang pengertian dari Al-Quran itu sudah kalian baca sama-sama. Jadi pengertian membaca Al-Quran itu merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks karena kegiatan ini melibatkan kemampuan dalam mengingat simbol apa? Simbol grafis dan huruf. Karena kalau kalian membuka Al-Quran itu kan, kenapa kok dikatakan dengan simbol atau huruf? Ya memang kan ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, la, nah itu namanya tentang itu adalah hurufnya. Terus simbolnya apa? Simbolnya itu ya kasroh, doma, tasjid, itu ya. Itu adalah simbol. Paham ya? Terkait dengan pengertian membaca Al-Quran. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham. Selanjutnya ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Coba si Kesha, mana bisa? Ya, coba Kesha dibacakan. Keutamaan membaca Al-Quran itu apa saja? Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, terdapat banyak keutamaan dalam membacanya. Berikut keutamaan membaca Al-Quran. 1. Menjadi manusia terbaik. 2. Menyenangkan hati dan pikiran. 3. Mendapatkan derajat yang tinggi. Iya, itu ya. Jadi sudah tidak dilakukan lagi yang namanya kehebatan, manfaat atau keutamaan membaca Al-Quran ini. Yang pertama tentang apa? Menjadi manusia terbaik. Nah, makanya kenapa kita yang sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab saya, ya. Maka kenapa kalau kita sudah mengakui bahwa Al-Quran itu kitab saya, berarti kita harus membukanya. Jangan sampai Al-Quran itu dibiarkan di dalam lemari berbulan. Kalau Al-Quran itu seandainya bisa ngomong aja menangis, karena kan kamu nggak pernah disentuh, kalian hanya diberi ingin tahu saja. Nah ini, jadi setelah kalian tahu materi ini, jadi nanti setelah keluar dari sini lebih suka membaca Al-Quran gitu ya. Pertama adalah menjadi manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu menenangkan hati dan pikiran. Nah itu, jadi kalau seandainya kalian itu suatu saat dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak tenang atau dalam keadaan gelisah gitu ya, bisa tidak usah mencari hiburan yang lain, ya. Terlebih adalah kalian pelajar, tidak usah mencari hiburan yang lain. Contohnya adalah main ke bioskop atau ke diskotik atau ke kemana-mana. Nah itu apa yang kita lakukan adalah silahkan mengambil air wudhu. Setelah itu apa? Kita membaca Al-Quran. Nah itu adalah kuncinya di situ. Insya Allah apa? Hatinya kita jadi tenang, terus pikiran kita juga menjadi ayamnya. Itu adalah kuncinya. Ya kuncinya di situ. Karena kenapa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran itu ya. Kejadiannya semuanya di situ. Setelah itu apa? Mendapatkan derajat yang tinggi. Itu ya, yang namanya ahli ibadah itu tidak ada yang tidak berguna, ya. Maka ahli ibadah itu orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya baik, pasti di dalam masyarakat itu disegani juga, dihormati, gitu ya. Itu adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Setelah itu apa? Setelah itu tentang
bisa kita berguru dengan orang yang tahu tentang ini. Gitu ya. Sudah paham sampai di sini? Paham? Kodem paham atau enggak? Paham. Ya. Selanjutnya nih, kalau tadi kan judulnya adalah membaca dan menulis. Kalau tadi sudah kita terangkan membaca itu seperti apa, sekarang kita mengenal tentang pengertian menulis Al-Quran. Coba siapa tadi ya? Tika, mana Tika? Ada yang namanya Tika? Ya, Tika. Coba Tika dijelaskan pengertian menulis Al-Quran itu seperti apa, menulis itu seperti apa? Pengertian menulis Al-Quran, menulis adalah menurunkan atau menggambarkan lambang-lambang grafis sesuatu bahasa yang mudah dipahami oleh orang, sehingga orang dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. Iya, itu pengertian menulis Al-Quran. Jadi menulis adalah menurunkan atau menggambarkan lambang grafis suatu bahasa yang mudah dipahami oleh orang, sehingga orang dapat membaca lambang-lambang grafis tersebut. Nah, itu jadinya kalau Al-Quran, kenapa kok kita bisa membaca Al-Quran itu ya? Karena kenapa? Tulisannya benar, tulisannya enak untuk kita pahami, ya. Tulisannya nggak bisa kita pahami itu iki wawu apa alif. Nah, tulis wawu koyok ibaratnya. Nah, itu membingungkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia benar. Jadi mudah untuk kita mengerti. Itu ya terkait dengan menulis, pengertian menulis Al-Quran. Maka yang menulis Al-Quran itu dipilih, tidak sembarangan orang yang menulis saja. Gitu ya. Lah terus Al-Quran itu memang ditulis loh, ya ditulis. Kalau nggak ditulis ya seperti apa? Memang Allah itu menurunkan juga Al-Quran ke dunia, enggak? Ya. Kenapa? Al-Quran itu ternyata ditulis oleh tangan manusia. Gitu ya. Tapi adalah siapa yang menulis? Orang-orang pilihannya yang baik, yang terbaik, tapi bisa supaya dipahami oleh umatnya, oleh kita sebagai seorang muslim, ya, yang mengimani, yang mempercayai bahwa kita adalah kitab Al-Quran. Ya. Setelah itu ini masih dalam peningkatan tadi. Dalam menulis ayat-ayat Al-Quran itu sangat diperlukan keterampilan dan potensi yang harus dikembangkan dan mencapai hasil yang maksimal. Itu ya. Kalau menulis Arab, dia itu tidak punya skill dalam menulis Arab, dia nulisnya ya apa adanya aja. Sebenarnya ini soal Arab. Ya. Sama halnya dengan kalian nanti ketika saya suruh menulis Arab bisa. Ya, hanya bisa untuk menulis Arab. Cuman untuk secara ahlinya memang butuh apa? Butuh keterampilan, karena setiap orang ini diberikan apa? Diberikan keterampilan masing-masing. Ya. Terus selanjutnya tentang tata cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar nih. Coba dipahami terkait dengan tata cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Dulu kalau waktu SD pernah nggak guru agama yang kalian menulis Arab? Pernah ya. Terus dalam hati kalian bertanya, Pak nulis Arabnya kok
mempelajari membaca Al-Quran. Nah itu tujuannya apa? Nih, ya. Kenapa kok saya dikasih hal ini, dikasih materi tentang menulis dan membaca Al-Quran? Salah satu tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta dan keagungan ya Al-Quran dalam jiwanya gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka kita jadinya senang. Gak membaca sehari saja kita betul, biasanya seperti itu. Ya sama halnya kita lagi senang dengan orang, nggak ketemu setelah sehari saja, rasanya kangen gitu. Ya. Sama halnya dengan seperti ini Al-Quran, ketika kita sudah terbiasa dalam apa? Dalam membacanya. Kalau kita tidak membaca, maka ya kita kok tidak enak ya. Itu biasanya seperti itu. Makanya tujuannya salah satunya adalah menumbuhkan rasa cinta dan keagungan Al-Quran di dalam jiwanya. Jangan sampai kita itu babak belas tidak pernah membaca Al-Quran. Bacanya kapan? Kalau misalnya pas Soko, pas Ramadan, ya itu pas Ramadan saja. Ya yang mau Ramadannya lah, ya sudah. Gitu ya. Jadi nggak kita biasakan dulu, karena membiasakan kebiasaan yang tidak terbiasa itu susah. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, contoh ini tidak usah banyak-banyak, habis maghrib satu lembar, bisa dilatih lagi, habis maghrib satu lembar lagi. Sebenarnya karena kenapa malas itu, kalau kita tidak lawan ya kita yang kalah. Malas kalau tidak kita yang melawan itu kita akan kalah. Karena kenapa? Ujiannya manusia itu adalah malas, godaannya setan. Nenek setannya di sini, yang di sini kebaikan. Ayo kami sholat, saya sini nggak usah sholat, tungguin doanya tangga. Ya itu tadi. Nenek yang di sini karena kenapa? Mereka itu nanti di akhirnya bahwa ketika masuk dalam neraka dia tidak mau sendiri, mengajak. Siapa sasarannya? Ya ini umat manusia. Gitu ya. Jadinya kita harus pintar-pintar melawan. Tapi kalau kita sudah melawan, ya mereka tidak akan menggoda lagi. Itu. Terus selanjutnya tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya. Oke ya. Tadi kalau kita dalam membaca Al-Quran itu supaya kita bacanya lebih baik dan benar. Kita kalau kita sudah tahu huruf hijaiyahnya, tahu nggak huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, sampai ya. Yang 28 huruf itu namanya hijaiyah. Kalau kalian itu tahu itu ya membaca Al-Quran itu ya bisa. Tapi kalau kita nggak tahu huruf hijaiyah, bagaimana bisa membaca? Contoh, kalau kalian itu pengen saya bisa membaca tata cara membaca. Kalau kalian tidak tahu huruf A sampai Z, ya nggak bisa membaca, gitu ya. Maka kunci utamanya ada satu, bisa mengenal huruf hijaiyah. Terus yang kedua apa? Mengenal tajwid, ya. Karena tajwid itu masuk dalam tata caranya kita supaya bacaan kita lebih baik, enak didengar. Nah itu harus mengenal tajwid. Terus mengenal tanda baca Al-Quran. Nah itu tanda baca Al-Quran. Sing wayang terus, ya terus, wayang mandek ya mandek, wayang. Nah itu kan ada tandanya, ya. Ada tanda yang mana yang kita harus berhenti, mana yang harus kita terus, gitu ya. Ada kan? Jadi yang kalau kita berhenti, kalau ada perintah untuk berhenti, ya ada, nggak boleh diteruskan. Ada yang kita boleh terus, boleh berhenti. Nah itu adalah boleh pilihan, berarti boleh salah satunya. Nah itu adalah tanda apa? Tanda baca. Terus selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini. Setelah itu sering membaca Al-Quran, ya. Selanjutnya adalah yang terakhir memilih guru yang tepat. Nah ini penting, ya, memilih guru yang tepat. Jadi kalau kita kalau kita pengen belajar Al-Quran dengan baik dan benar, contohnya adalah yang mengajarkan dia harus lebih paham.
menulis di sini. Ya, nanti saya kasih kertas, kalian kerjakan menulis di sini tentang surat Al-Imran. Ya, ini yang kita tes. Kalian nulis Arabnya saja. Nulis Arab surat Al-Imran ayat 17. Saya bagikan untuk kalau tidak selesai nanti buat PR ya. Nanti ditulis di sini, ditulis supaya saya bisa menilai. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan saya tutup. Untuk PR kalian ingat ya, PR kalian adalah menulis alatnya tadi.